Shalom, selamat pagi Jemaat Kemim Gloria Jakarta Selatan, serta saudara-saudaraku yang boleh mengikuti renungan di pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam yang gelap dalam istirahat kita boleh kita lewati, diganti dengan terang cahaya mentari di pagi ini. Dan pasti ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita semua di hari ini. Kita sungguh bersyukur, dan wujud syukur kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan dan kasih setiamu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Mohon Tuhan turut serta, menyertai, memberkati kami boleh memahami firman-Mu, dan firman itulah yang akan terus menuntun langkah-langkah hidup kami ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Injil Yohanes 8 ayat 17 dan 18. Dan dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Demikian bacaan Alkitab, dan renungan di pagi hari ini diberi tema Tuhan Yesus diutus oleh Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, utusan adalah orang yang diutus untuk tugas tertentu, duta atau wakil. Dalam Perjanjian Lama, utusan adalah orang-orang yang ditugasi ke bangsa-bangsa lain untuk tugas khusus, untuk mengucapkan selamat, seperti yang tertulis di 1 Raja-Raja 5 ayat 1, memohon sesuatu, Bilangan 20 ayat 14, membuat persekutuan, Yosua 9 ayat 4, atau sebagai protes terhadap suatu kesalahan, Hakim 11 ayat 12. Dalam Perjanjian Baru, utusan adalah orang yang diutus Yesus Kristus untuk mewakili kerajaannya di dunia, yakni para pemberita Injil. Paulus menggambarkan dirinya sebagai utusan Yesus Kristus. Utusan Tuhan Allah adalah individu atau sekelompok orang yang membawa kuasa dari yang mengutus untuk menyampaikan dan menyaksikan sesuatu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini merupakan konfirmasi Yesus Kristus tentang kesaksiannya benar menurut kitab Taurat, bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Bandingkan Ulangan 19 ayat 15. Hal ini mempertegas bahwa tidak sembarang mempercayai sesuatu. Harus ada minimal 2 saksi. Dalam Perjanjian Lama, saksi harus diperiksa, dan kalau ternyata ia adalah saksi jahat atau saksi palsu, harus dihukum. Kesaksian orang yang dituduh tidak diperbolehkan, sebab argumentasinya
tidak sepenuhnya sah menurut hukum orang Yahudi. Dalam kitab bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan Tauratmu mengatakan bahwa jika dua orang sepakat tentang sesuatu, kesaksian mereka diterima sebagai fakta. Akulah saksi yang satu, dan Bapa yang mengutus aku adalah saksi yang lain. Maka kesaksian Yesus Kristus benar ketika Bapa yang mengutusnya bersaksi juga tentang dirinya. Kesaksian Yesus Kristus adalah sah karena jati dirinya sebagai Allah. Persoalan muncul karena orang-orang Farisi berhenti pada Yesus Kristus yang historis, hanya melihat sisi kemanusiaannya dan tidak memahami bahwa ia diutus Bapa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, para utusan seringkali berbicara seolah-olah yang berbicara adalah atasan yang telah mengutus mereka. Para nabi pun demikian, berbicara seolah-olah mereka adalah Tuhan Allah itu sendiri. Di dalam beberapa kesempatan Yesus Kristus selaku utusan juga berbicara seperti itu. Kita boleh lihat di Yohanes 2 ayat 19. Begitu juga dalam keluarga, ketika orang tua dipanggil untuk menghadap pimpinan sekolah dan kebetulan mereka ada halangan, maka mereka bisa mengutus keluarga lain untuk mewakili orang tua. Kita pun sebagai orang Kristen, kita sebagai keluarga Kristen diutus oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil kepada dunia. Matius 28 ayat 19. Yesus Kristus katakan, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita menjadi utusan Yesus Kristus untuk menyampaikan Injil kebenaran, mulai dari dalam keluarga lalu kepada banyak orang. Mari saudara-saudaraku, tunaikan tugas kita untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus adalah utusan Allah dan dialah juru selamat kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukan kami agar setia kepadamu dan bersedia diutus untuk memberitakan Injil kepada dunia. Kami serahkan hidup kami, seluruh aktivitas kami di hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.